semua orang, bukan semua, mayoritas orang sekarang itu berapa bisnis itu pikirannya itu instan. Kalau orang lain itu contoh tadi si siapa namanya atau beberapa artis yang lain, omset saya turun, ya kan? Kenapa? Pertanyaan itu kan bagus gitu. Kenapa? Udah bagus tuh, jawabannya itu. Enggak, dia nggak menemukan jawaban, tapi langsung ada orang yang menjawab, aku begini loh, 400 juta pasang keranjang kuning. Nah, lalu oke, solusinya ternyata pasang keranjang kuning. Padahal itu kalau dilakukan oleh dia belum tentu itu buat. Nah, harus sukses dengan cara sendiri, Pak. Iya. Itu maksudnya. Iya. Bukan. Ya, bukan itu. Poinnya bukan mesti sukses secara sendiri. Tapi bukan. Kita perlu menganalisa. Salah. Kenapa kok misalnya turun omset? Karena tadi pertanyaan sangat bagus. Kenapa brand besar kok sekarang sudah nggak mau pakai nama-nama artis besar? Kan gitu. Iya, itu fenomena itu. Fenomenanya kan gitu. Itu penuturan mereka langsung. Iya. Pendapatan turun. Gitu. Nah, terus yang kamu ulas tadi, wah pakai afiliator sekarang karena semua brand pakai. Enggak, yang ngomong. Oke. Tapi ya pemain dulu. Oke, jadi dia pakai afiliator, pakai afiliator, pasang keranjang kuning, ya kan? Lalu semua orang melakukan hal yang sama. Semua orang melakukan yang sama. Ya kan? Ya. Lalu semua orang niru. Yang ditiru itu how-to-nya, bukan berbasis why, bukan berbasis know-how. Nah, contoh brand-brand yang kamu sebut tadi yang berhasil melakukan strategi afiliator, ya, itu kan brand-brand yang bukan brand besar. Harusnya yang dilihat itu kalau dulu orang-orang yang pakai brand ambassador artis-artis itu adalah misalnya Indomie atau apalagi tolak angin atau apa namanya Lux atau produk-produknya Unilever, produk-produknya Coca-Cola, produknya apa namanya perusahaan-perusahaan multinasional yang besar-besar, Johnson & Johnson, Santori Garuda, Viva dan lain sebagainya, itu yang pakai artis besar. Harusnya pertanyaannya, sekarang mereka pakai apa sekarang? Jadi studi kasusnya nggak apple to apple. Kalau dulu mereka ini artis-artis dipakai oleh brand-brand besar ini, kok sekarang udah nggak pakai lagi. Tapi habis itu dianalisa, aku loh pakai afiliator. Lihat nih contohnya si Anies aja. Bukan berarti cara itu salah ya. Pertanyaanmu tadi bagus banget. Ini teknik ini atau cara ini mau bertahan berapa lama? Ya kan? Pakai afiliator, pakai keranjang kuning gitu. Mau bertahan berapa lama? Nah, nggak ada yang tahu mau bertahan berapa. Artinya semua orang sudah sadar kalau teknik-teknik itu hanya sekedar komentari temporer. Itu maksudnya momen-momen libur sekolah. Nah, yang kayak gitu itu berlaku kemarin ketika apa? Ketika TikTok belum beli Tokopedia, bos. Harus. Nah, kalau saya menganalisa, kan harusnya. Kalau saya menganalisa, yang pertama, bisnis modelnya artis-artis selama ini sebagai brand ambassador itu apa sih? Bisnis modelnya sebenarnya apa? Bukan afiliator, endorse itu caranya dia. Ya ini bisnisnya adalah publisher. Itu apa ya? Industrinya publisher. Dulu dia pakai media TV, terus dia YouTube,
terus media apa, apapun medianya, intinya publisher itu kan sistem, cara kerjanya adalah ngumpulin orang, ngumpulin audiens, lalu dia berbicara atau menginfluence mereka, mendengungkan, ngebahas. Intinya jadi tugasnya adalah peranan yang dia perankan adalah mempublish sebuah konten pesanan dari brand, kan gitu kan. Nah model yang sama ini berubah bentuk, tapi bisnis publisher atau bisnis model publisher itu sejak zaman dulu kala sampai kiamat kurang sehari akan tetap berlaku. Bentuknya aja, caranya beda-beda. Contoh kalau dulu ya misalnya artis wardrobe atau artis wayang orang gitu. Kiron atau apa gitu. Sebelum ada TV nih, mereka ngumpulin audiens, lalu ada pesanan-pesanan. Dijadiin brand ambassador oleh brand-brand. Intinya kan begini, berapa sih audiensnya? Gue beli nih, kan gitu. Nah, terus mulailah ada TV lah, kalau ngomong lah langsung ke TV. Bikinlah program, lihat viewernya berapa, jam-jam tayang, ratingnya berapa. Semakin tinggi ratingnya, semakin mahal kan. Intinya kenapa? Ukurannya adalah berapa audiens. Media ini, ketika TV ini diterserap oleh sosial media atau media-media digital, misalnya gitu. Ya, ketika muncul online, muncul internet, gitu, blogspot mulai dirilis, semua orang bisa bikin media, bisa bikin blog. Para adsenner itu menjalankan bisnis publisher juga, ngumpulin traffic masuk ke webnya, trafiknya gede, iklannya mahal. Blogspot atau era blog, era SEO itu mulai turun, digantikan oleh sosial media, ya kan. Orang-orang yang misalnya kayak si Puji muncul, si siapa lagi gitu, si Atta Halilintar, itu Atta Halilintar segala macam. Ini era sosial media nih. Ininya mereka punya audiens besar. Ketika sing konten-konten kayak gini publisher ini kan publisher sebenarnya bergeser lagi soal ada yang kontraknya bulanan, kontraknya per viewer, kontraknya per apa, itu cuma cara bayar. Sekarang cara bayarnya pakai afiliator. Sekarang ya pakai komisi, pakai hadiah, pakai apa. Besok metodenya lagi beda lagi. Mungkin beda, berubah terus metodenya, caranya berubah, tapi prinsip kerjanya sama. Apa? Ngumpulin audiens dan brand prinsipal itu selalu membutuhkan audiens. Para publisher membangun audiens, para brand prinsipal, brand developer membutuhkan audiens. Di situ ketemu bisnisnya. Enggak berubah itu dari dulu sampai sekarang. Nah, inilah cara analisa sebuah kejadian itu dianalisa berdasarkan ilmunya komprehensif. Sehingga kita nggak tertipu hanya sekedar cara. Hari ini kita tiru caranya, besok caranya berubah loh. Ini sudah turun, di sana lagi rame, kita borong-borong dana. Apa nih jadinya? Gitu kan. Nah, kemarin jualan susu rame, semua orang borong-borong susu. Begitu cuka rame, semua borong-borong cuka, gitu kan. Waduh, semua borong madu. Akhirnya apa? Nah, itu produk itu. Marketnya akan imun. Contohnya. Kalau tahu prinsip ini, kita akan bisa itu menganalisa, oke, untuk bisnis model saya punya ini dengan target market yang saya punya ini, saya membutuhkan audiens kayak apa, target marketnya kayak apa, sistem loyalty program untuk menciptakan customer loyal itu kayak apa. Kita kan bisa menemukan satu strategi untuk bertumbuh dan
bertahan, bertumbuh terus menerus dan bertahan dengan pola, dengan prinsip yang sama, prinsip market development program, bukan apa namanya sekedar ikut tren aja. Kalau ikut tren, wah saya kok nggak yakin ya sekarang bisnis digital itu. Contoh yang kemarin tadi malam saya ulas, 8 hari beberapa bulan yang lalu, setahun, setengah tahun terakhir ini, itu trennya karena iklan sosial media itu sedang tidak bersahabat, maka semua orang membicarakan soal, oh ini harus ditutupin pakai CRM. Jadi CRM sebagai alat untuk generate profit. Itu sudah salah TikTok. Hitamnya itu sudah salah. Fungsi dasarnya sudah salah. Oh CRM kok untuk generate profit. Judulnya aja Customer Relationship Management. Fitrahnya CRM itu untuk membangun loyalty. Generate profit bukan nutupi kebocoran di satu sisi terus ditutupi dengan sisi ini. Wah, karena itu ada yang sukses melakukannya, semua orang niru itu. Melakukan hal yang sama. Akhirnya apa? Mahal juga CRM tuh. Nggak lagi bisa nutupin kebocoran akuisisi. Dan seterusnya. Pola ini kalau terjadi terus menerus, bisnis itu kan apa? Seperti gelombang gitu, seperti apa? Gelombang di kubang lautan, naik turun, nggak jelas. Nah, kalau kita bisa melihat dari sisi ilmu fundamental yang terus kita susun strateginya secara komprehensif, baik itu dari sisi marketing, manajemen marketingnya, finansialnya atau keuangannya, organisasinya, itu bisa gitu. Maka kita kan bisa bisnis itu dengan tenang, karena tahu apa yang akan kita lakukan, bukan tahu apa yang orang-orang yang sedang growth atau sedang on fire itu lakukan. Karena seringkali banyak sekarang ini mayoritas itu banyak orang yang tahu apa yang orang lain lakukan. Sementara kita banyak melakukan tapi nggak tahu apa yang kita lakukan. Sedangkan apa sih yang sebenarnya selama ini kita lakukan? Karena tidak dikasih tahu. Nah, saya juga nggak tahu. Kenapa saya nggak tahu? Nah, bagaimana itu saya? Ini saat ini loh. Ini makanya kita akan menambah satu insight baru. Tidak diberitahu. Makanya kita mau beritahu. Ya, insight-nya basic sama fundamental. Yang menarik itu dimulai dari kenapa ada insight? Karena saya ingin mengatakan kenapa saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Makanya saya sekarang bisa beritahu. Mungkin sekarang kita akan jarang ya mendengar begitu. Undian berhadiah. Ya, dulu sering. Kemudian berhadiah untuk brand-brand tertentu. Ya, brand-brand lebih populer itu justru pas pada saat populer itu mereka misalnya tahun baru Masih hadiah. ngasih hadiah, ada voucher di dalam ininya, pulsa berhadiah kayak gitu-gitu. Ya, bank, kemudian operator seluler masih. Ya, kemudian berhadiah. Itu kan artinya apa? Kalau dari dulu digunakan sampai selamanya juga akan berlaku. Hanya metodenya beda. Prinsipnya apa yang dilakukan oleh mungkin itu sudah afiliator nih kasih hadiah-hadiah yang merupakan impian mereka. Nah, kaitannya dengan menaikkan omset ekosistem. Waduh, kalau nggak membaca datanya secara konkret nggak berani komentar. Dalam konteks ini, satu yang bisa kita bahas adalah definisi tentang ekosistem.
Iya. Secara fundamental, secara basic. Ya, definisi tamu instan. Kalau definisi dari ini, definisi itu kan menyamakan persepsi, bos. Iya kan? Kenapa sih kok dulu kita itu diajarkan di sekolah-sekolah dasar itu kita diajarkan untuk mendefinisikan kalimat per kalimat, istilah per istilah. Jelas adalah Nah, jelas adalah apa adalah supaya apa? Supaya kita berbicara itu dengan satu kosakata yang sama, sehingga pengertian kita sama. Di dalam organisasi bisnis, di dalam perusahaan kita, seringkali CEO, top level management, antara investor atau owner lah, bilang gitu, antara pemegang saham, direktur, komisaris, dan manajemen jajaran di bawahnya itu definisinya satu, itu beda. Nah, kita sering ngomong, oh satu visi untuk supaya kita bisa melangkah bersama-sama. Satukan visi, satukan misi. Itu kan sebenarnya mendefinisikan apa yang kita mau. Nah, seringkali kita tuh menggunakan istilah misalnya growth, pertumbuhan kita. Definisinya apa? Ada yang mungkin orang marketing ya, bukan selling gitu. Definisinya adalah jumlah audiens yang terpapar. Tapi bosnya mendefinisikan lebih sederhana, omset naik. Sales mendefinisikan bonusnya naik. Growth adalah bonusnya naik. Ownernya omset naik, profit mulai naik. Gitu. Marketing mendefinisikan berapa jumlah audiens terpapar dan lain sebagainya. Dan definisi beda. Akhirnya apa? Begitu dijalankan, dikejar, didorong sedemikian rupa dengan budget besar, strategi rapat berkali-kali. Langkah-langkahnya bisa satunya ke sana, satunya ke sana, satunya ke sana, definisinya beda-beda. Dalam kondisi semua serba mendukung, aku memberikan ilustrasi itu. Ketika gelombang itu mendukung, gelombang besar, energi, dorongannya itu, momentumnya dapat itu. Mau ke sana, intinya kan maju ke depan sana bareng-bareng. Tapi begitu momentumnya itu berbeda atau momentumnya itu hilang. Nah, orang sing sana, orang di sana, kan? Atau semua bilang, piye, gimana? Panik. Nah, digital marketing atau bisnis online atau apa itu sekarang aku mendefinisikan itu sekarang kita tuh sudah sang industri marketing berbasis digital itu sekarang sudah mulai major. Apa ciri-ciri major? Orang itu setiap peranan itu sudah terbagi-bagi, sudah mulai terkonsep dan terspesifik. Satu contoh misalnya, perusahaan risiko dulu ketika masih muda, masih ABG, teknologi masih dalam konteks perubahan momentumnya, itu bisa menjalankan peranan itu your principal, your retailer, principal sekaligus retailer, manufaktur. sekaligus manufacturer, bahkan sekaligus ini apa namanya breaker. Ini dengan budget iklan sama ngutangin HP. Jangan curhat lah gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa karena aku yakin platform sudah memaksa kita untuk mulai menjalankan fungsi yang spesifik. Jadi kenapa kalau sekarang itu misalnya Facebook gitu, iklan awareness sama iklan akuisisi itu harga bedanya, harganya beda. Itu beda. Dan sekarang kan lebih Distinktif. karena dipaksa untuk spesifik. Buat macam apa gitu.
podcast macam apa ini? Mas, terima kasih Mas.